Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nafra Hayu. I'm study in University Nahdlatul Ulama, Jepara, program studi English Education Department. In this videos, I will presentation of using rumus matang, and let's go. We can learn about rumus matang. Okay, next videos we will learn about 16 sentence ala rumus matang. Dan sebelum melangkah lebih jauh untuk memahami fungsi dan rumus sentence, tahap pertama yang harus dilakukan adalah kita menghafalkan dengan cara menggabung waktu dan juga bentuk kejadian. Nah, caranya seperti apa agar kita itu bisa bisa cepat untuk menghafalnya. Sedangkan untuk sentence-nya ada 16. Kira-kira caranya yang lebih cepat bagaimana? Nah, di rumus matang ini kita dapat belajar dengan cara lebih cepat untuk menghafal 16 sentence. Nah, waktu ini dibagi menjadi 4 ya. Jadi ini untuk waktu time itu there are 4. This is present, past, future, and past future. Jadi di sini masing-masing ada fungsinya. Nah, untuk waktu present ini saat ini, fungsinya untuk saat ini, lalu past untuk masa lampau, dan future untuk masa datang, dan past future tidak jadi. Nah, ini dituliskan tidak jadi karena sudah pasti tidak jadinya, kayak gitu kan. Nah, lalu untuk bentuk kejadiannya ini ada 4. Ada simple, continuous, sama perfect, dan juga perfect continuous. Nah, ini ada 4 ya. Jadi waktu ada 4, bentuk kejadiannya juga ada 4. Nah, lalu untuk fungsinya apa sih? Nah, untuk fungsinya simple sendiri ini merupakan fakta atau rutin, sesuatu yang rutin dilakukan. Lalu untuk continuous ini sedang dilakukan ya. Lalu untuk perfect ini telah dilakukan. Sedangkan perfect continuous ini masih dalam proses. Jadi masih dalam proses ya. Nah, ini masing-masing waktu dan bentuk kejadian ini memiliki fungsi masing-masing setiap namanya. Nah, di sini untuk cara cepatnya kita bisa menghafal hanya 8 nama saja, yaitu 4 jenis waktu dan juga 4 bentuk kejadian. Lalu cara menggabungkannya seperti apa? Nah, cara menggabungkannya ini setelah kita mengetahui fungsinya masing-masing, untuk cara penggabungannya ini dengan cara untuk yang pertama itu diucapkan bentuk kejadiannya terlebih dahulu baru waktunya. Nah, itu nama bentuk kejadiannya baru waktunya. Jadi untuk yang pertama simple present. Nah, itu jadi yang pertama itu dari bentuk kejadian baru waktunya. Nah, setelah seterusnya itu baru waktu ditambah bentuk kejadian, berarti past continuous, past perfect, lalu past perfect continuous. Nah, itu. Begitupun selanjutnya. Lalu bagaimana kalau past? Itu kan present ya. Itu baru present waktunya. Waktu secara present dan juga bentuk kejadiannya itu baru present. Nah, lalu bagaimana dengan yang past? Itu jadinya kalau yang pertama harus bentuk kejadiannya terlebih dahulu. Kalau simple, pokoknya kalau simple itu pada awal terlebih dahulu. Simple, past. Lalu yang kedua dan seterusnya past continuous, past perfect continuous. Nah, itu. Begitupun selanjutnya simple future continuous, future perfect continuous. Nah, simple past future
continuous, past future perfect, past future perfect continuous. Nah ini. Nah setelah mengetahui caranya, berarti kan kita bisa menggabungkannya dengan lebih mudah dan juga dengan memahami secara strukturalnya itu lebih mudah. Nah sampai sini bisa dipahami bahwa untuk nama-nama tersebut itu ternyata ada rumusnya. Nah dengan cara rumus ini teman-teman itu bisa belajar lebih mudah untuk memahami dan juga menghafal 16 sentence. Nah itu. Yang selanjutnya ini adalah pola dasar penggabungan rumus matang. Jadi ini untuk rumus matangnya adalah integrasi matematik English. Memasuki next videos ya. Tuh dengan pola dasar penggabungan rumus matang yang telah berada di layar teman-teman, dasar rumus tenses itu diambil dari tabel yang selanjutnya nanti ya. Nah ini untuk penggabungannya, rumus dilakukan dengan penjumlahan atau penggabungan kata antara garis atau pola dasar. Contohnya ya, merupakan penggabungan rumus itu dilakukan dengan penjumlahan atau penggabungan kata antar garis pola dasar ya. Contohnya B plus C sama dengan bisa menjadi BC. Terus A plus B sama dengan bisa menjadi AB. Lalu C plus D sama dengan CD dan seterusnya. Itu. Lalu kalau simbol X bagaimana? Simbol X merupakan pola dasar simpel dengan maksud bahwa simpel tidak memiliki rumus yang dapat digabungkan dan tidak mempengaruhi rumus lainnya, seperti itu. Lalu kata pada pola dasar yang tidak dapat dihubungkan akan diturunkan pertama akan diturunkan secara langsung tanpa berubah. Contohnya A dan D yang mana pola pertama, E pada pola kedua, serta A dan F pada pola ketiga. Tuh. Nah, 16 rumus tenses ini menggunakan pola yang mana terdapat pada aritmatika yang dengan menjumlahkan atau menggabungkan rumus dasar. Nah, itu. Jadi dari kelompok waktu dan kelompok kejadian. Next videos, remember for you and for Wear. Di sini sudah saya buatkan tabel ya. Itu mempermudah kita untuk memahami waktu dan kejadiannya dengan secara runtutan dengan masing-masing rumus yang telah ada. Nah ini untuk simple present ini kita menggabungkan secara ini ya. Waktu itu dari garis atas sampai ke bawah, lalu kejadiannya dari samping kiri sampai ke samping kanan itu ya. Nah ini penggabungannya hampir sama seperti tadi kan. Simple present, present continuous, present perfect continuous. Nah itu. Nah untuk simple present, nah ini kita bisa lihat kita menggabungkan dari kolom pertama yang ke kanan dan juga kolom pertama ke bawah. Itu simple present ya. Itu rumusnya seperti apa? Verb ini verb lalu verb 1 ya ini ya. Verb 1 lalu tambahkan s atau is. Nah, itu sesimpel itu kan. Nah, sesimpel itu. Itu simple present. Lalu bagaimana dengan present continuous? Nah, present continuous berarti kolom pertama ke bawah dan juga kolom kedua ke kanan. Berarti itu rumusnya is mr plus verb ing. Nah itu. Lalu bagaimana dengan perfect simple perfect, yaitu rumusnya adalah have or has plus verb 3. Nah verb 3 ya.
Jadi ini di sini menggunakan verb 3. Lalu bagaimana dengan present perfect continuous? Nah, ini untuk present perfect continuous ini adalah rumusnya have or has plus been plus verb ing. Nah, itu begitupun dengan lainnya. Cara penggunanya seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa memahami bahwasanya kita bisa dengan mudah mengetahui rumusnya, yang mana kita ingat-ingat, bisa kita ingat-ingat lebih mudah seperti itu. Nah, lalu kita juga bisa mengamati ya, mengamati bahwasanya itu kalau present itu lebih menggunakan verb one, lalu to be, dan juga ing, serta have, has, verb 3, dan have, has, been, verb ing. Nah, itu. Lalu past itu menggunakan Oke, nah itu. Lalu selanjutnya next videos example for you for memahami lebih lanjut agar lebih memudahkan. Saya sudah tuliskan beberapa example dengan masing-masing cara yang seperti tadi, kanan ke kiri, ke kanan ke bawah sesuai dengan kolomnya, itu sangat mudah dipahami ya. Itu misalkan saya ambil contoh salah satunya ya. Misalkan nih saya sudah menyediakan example ya for you untuk memahami lebih lanjut. Contohnya seperti apa sih? Nah, ini contohnya. Misalkan simple present. Simple present ini contohnya I eat, aku makan. Nah, jadi ini contohnya itu aku makan. Aku makan itu berarti kan sedang dilakukan ya. Sedang dilakukan. Maka di situ hanya membutuhkan I eat gitu. Nah, di sini subjek dan juga verb one. Jadi setiap rumus itu harus ada subjeknya, subjek, verb, dan juga baru objek. Nah, itu. Kalau misalkan ini di sini sudah sedang berarti itu kita simpelkan lagi. Berarti kan hanya ada subjek dan juga verb one, itu sudah cukup. Aku makan itu sudah bisa menjelaskan bahwa kamu sedang makan, kayak gitu kan. Jadi I eat itu sudah cukup, sudah sesuai dengan kategori simple present gitu. Saya makan, ada subjek dan juga verb one. Nah, ini karena berhubung I itu Ayu Dewi si he it itu tidak suka S ya. Tadi di rumusnya ada S dan IS. Ayu Dewi si he it kan subjek kan ada Ayu Dewi si he it, dan to be-nya kan is MR kan. Namun kita tidak menggunakan to be saat simple present ya. Di sini kalau simple present I eat itu berarti kan subjek sama verb one. Nah, tadi rumusnya ada S sama IS. Nah, karena berhubung di sini Ayu Dewi itu tidak suka S, maka tidak usah diberikan S gitu. Tapi kalau si he it itu harus ada S atau IS kayak gitu. Nah, untuk S dan IS-nya ini itu juga mempengaruhi mempengaruhi yang kata terakhirnya.
Jadi kata terakhirnya itu mempengaruhi penentuan S atau IS-nya itu. Nah, card of grammar sentence. Nah, di sini juga untuk mempermudah ya. Ini untuk grammarnya. Ini untuk apa? Kata tambahan untuk ini ya, kata tambahan dan juga ciri khas. Kata tambahan dan juga ciri khasnya ya. Simple ini ada always, usually, often, seldom, rarely, never, ever, every. Nah itu kayak menunjukkan selalu, terus biasanya, terus pernah, dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah lalu past, yesterday, last, ago, when, then. Ini ada ciri khasnya masing-masingnya. Yesterday, kemarin. Last week. Nah misalnya kayak gitu kan, berarti kan tidak saat ini kan, dan juga tidak besok. Jadi itu kemarin, kemarin, minggu kemarin kayak gitu kan. Once upon a time, nah kayak gitu juga kan, itu kayak menandakan banget kan pada zaman dahulu kayak gitu kan. Lalu continuous, tomorrow, at present, nowadays, look, listen, and the moment. Nah ini kita bisa lihat masing-masing, ini sudah ada contohnya di gambar ini sesuai jenis-jenisnya. Ini bisa dipahami dengan mudah kayak gitu. Nah, terms and examples. Ini juga aku udah ini ya buatkan dari Google ya, saya download dari Google, saya tempelkan di sini untuk pemahaman teman-teman biar lebih dapat memahami lebih lanjut. Ini tentang apa ya, langsung contohnya masing-masing dari yang kita pelajari tadi. Nah silakan dipelajari. Mungkin itu dari penjelasan saya tentang pembahasan learn about smart, and see you in the last videos. Niat yang baik tak selalunya terlihat baik, tapi niat baik akan selalu kembali lagi pada diri sendiri, dari masing-masing dengan keadaan dan hikmahnya masing-masing. Tetaplah menebar kebaikan dan mengukir cerita indahmu di hari ini untuk dikenang di hari esok. In the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.